Mesir. Kalau memang begini, lebih baik kami mati di Mesir. Apa di Mesir kurang kuburan? Coba bayangkan. Tuhan yang dimarahi, Musa membela Tuhan. Tapi Musa yang dihukum. Ini yang saya nggak mengerti. Ketika Musa emosi, saudara, maka dia tidak mengatakan kepada batu itu, tapi dia pukul dengan tongkatnya. Air tetap keluar. 2 juta orang itu minum sampai puas. Tapi setelah itu Tuhan marah. Kenapa Bapak engkau marah? Saya berkata, saya pun bisa jadi seperti Musa. Saya masih manusia, bisa berbuat salah. Tapi jangan hukum saya seberat itu, ngeri saya. Yang susah payah gak bisa masuk Kanaan, yang susah payah mengeluarkan dari Mesir. Jawabannya begini. Sebab Musa tidak menghormati firman-Ku di depan bangsa. Karena ketika Tuhan yang Maha Kuasa Maha Kudus berkata, Musa katakan kepada bukit batu, suara itu didengar oleh sebagian tua-tua Israel. Tiba-tiba Musa pukul, tidak mengatakan. Ini kesalahan yang pertama. Kalau saudara seorang pemimpin, dengan saudara memberi perintah kepada seorang anak buah atau bawahan saudara, dan perintah itu didengar oleh bawahan yang lain, lalu dia tidak melakukan perintah itu, kalau saudara tidak mendisiplin, maka bawahan yang lain akan ikut kurang ajar seperti itu. Iya atau tidak? Nah, ini Tuhan. Nomor 2, kalau Musa tidak dihukum, bahaya. Sepertinya kekuasaan di dalam tongkat itu milik dia, maka dia bisa menggunakan seenak maunya sendiri. Kalau nggak diajar celaka. Suatu hari Musa emosi lagi pada bangsa itu. Wah, dia jengkel. Lalu dia pukul satu-satu, jadi keras semua. Ceritanya lain lagi nanti. Mengerti ilustrasi ini saudara? Maka itu, hai pelayan Tuhan, jangan bangga dengan karunia yang kita miliki. Itu tetap milik Tuhan. Kalau sampai ada mujizat yang terjadi lewat pelayanan kita, alasannya cuma satu, ada orang yang membutuhkan kuasa itu, bukan karena kita hebat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena ada orang yang membutuhkan kuasa itu. Tongkat itu bukan milik Musa, dan Musa tidak boleh seenaknya menggunakan itu. Sekalipun penyertaan Tuhan atas Musa ditandai dengan tongkat itu. Maka itu para pendeta hamba Tuhan, saya ingin berkata sebagai rekan-rekan sekerja Kristus, jangan menyalahgunakan karunia. Sejarah Timor pernah terjadi. Tahun 60-an lawatan Tuhan luar biasa. Tapi setelah itu ada cukup banyak hamba-hamba Tuhan yang punya karunia jadi sombong. Itu kegagalan di Timor sampai tahun 70-an, 80-an. Padahal begitu hebat terjadi Sope, dan Gemit itu masih ada. Setelah berapa kali saya mengunjungi gereja itu, sampai seluruh dunia datang ke Timor. Tapi gereja salah. Ngerti sekarang? Jadi kalau ada hamba Tuhan berdosa tetapi pakai Tuhan, jangan diikuti. Bukan dia hebat dan Tuhan berkenan, tidak, karena tidak ada orang lain. Ingat, waktu Bileam disayang Tuhan dan harus ditegur, tidak ada manusia, tidak ada siapa-siapa, cuma ada keledai di situ. Masih ingat? Keledainya pun dipakai Tuhan. Apakah keledainya hebat? Tidak. Sebab setelah itu keledai itu nggak pernah ngomong lagi sampai dia mati. Cuma sekali itu saja. Maka hati-hati hamba Tuhan dengan karunia. Hormati yang punya karunia, Yesus Kristus Tuhan kita. Maka jiwa kita perlu dikuduskan. Lagi sekali, tubuh kita disucikan, jiwa kita dikuduskan, roh kita dibenarkan. Inilah keselamatan yang utuh, lengkap. 1 Tesalonika 5:23 berkata begini, kiranya Tuhan sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, yaitu roh, jiwa, tubuhmu, supaya tidak bercacat menjelang menghadapi kedatangan Yesus Tuhan kita. Jadi keselamatan itu tidak sekedar pindah dari neraka ke surga, tetapi supaya roh, jiwa, tubuh kita
sempurna, utuh, lengkap, komplit. 1 Tesalonika 5:23. Sampai Yesus datang. Dan inilah yang luar biasa. Saudara, itu sebabnya kalau saudara baru sampai taraf dibaptis saja, jangan puas. Sebab itu baru tubuh yang dimeteraikan. Tapi izinkan keselamatan sampai ke dalam jiwa, yaitu menguduskan. Apa ciri-cirinya jiwa dikuduskan? Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, inilah ibadah yang sejati dan ibadah yang benar, korban yang sempurna, yaitu pembaharuan budimu, pembaharuan akal budimu. Itu bicara jiwa. Begitu pula, jangan puas kalau kita sudah berkata penuh Roh Kudus. Itu baru roh kita yang dibenarkan, tapi harus rentak sama-sama. Tubuh disucikan, jiwa dikuduskan, roh dibenarkan. Kalau tubuh disucikan, dimandikan, kalau jiwa dikuduskan, itu artinya memiliki karakter Kristus. Kalau roh dibenarkan, itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Itu bahasa aslinya. Luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa membenarkan manusia. Manusia tidak bisa membenarkan orang lain dan dirinya sendiri. Saya beri contoh kata dibenarkan. Ini yang paling inti. Saudara, saya ulangi lagi, dibenarkan itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Saya mau tanya kepada saudara, kalau ada saudaramu yang 3 tahun yang lalu pernah hutang 100.000, dengan maksa dia bilang, aku perlu 100.000, nanti 2 minggu aku kembalikan. Sudah 2 minggu kali 150 kali, berarti 3 tahun bukan? Enggak, balik-balik uang 100.000. Ya saudara murah hati, ya sudahlah, toh nggak bisa bayar juga. Ayo jujur, jangan pura-pura saya ngomongnya. Kalau tahun keempat dia balik lagi kepada saudara, lalu bilang pinjam uang lagi dan waktunya sama, 2 minggu aku kembalikan. Ayo jujur, cepat jawab, apa yang keluar di pikiran saudara? Jangan-jangan nggak bayar lagi. Nah, itu manusia. Kita tidak bisa membenarkan orang, dan kita tidak bisa membenarkan diri sendiri. Karena dibenarkan itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Hanya Tuhan kita yang bisa buat itu karena kuasa darah Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan buat dia yang ajaib. Seorang teman saya pendeta di Hong Kong namanya Gary Stephen. Bulan Juli tahun 79 kami pernah sama-sama pelayanan di lereng Gunung Lawung di Jawa Timur. Saudara, dalam khotbahnya itu saya tertarik. Dia berkata begini, tema khotbah sore itu saya nggak pernah dengar khotbah. Judulnya Tuhan itu pelupa. Saya bilang, Gen, apa nggak salah kamu pilih tema ini, Tuhan pelupa? Dengar dulu, nanti saya akan khotbah. Ya tapi saya ingin tahu, nanti orang datang banyak tanya Tuhan pelupa bagaimana? Sudahlah. Dia bilang, Daniel dengar dulu nanti saya khotbah. Waktu dia khotbah saya menangis, saudara. Dia cuma menggunakan satu ayat di Mazmur 103, ayat yang ke-13, sejauh timur dari barat dibuangnya dosa dan pelanggaran kita. Kenapa bukan utara ke selatan? Karena kalau titik utara, titik selatan itu ada kutubnya. Tapi kalau titik barat timur nggak pernah ketemu karena dunia ini bulat. Jadi dia berkhotbah sore itu membuat kami semuanya sadar. Dia berkata begini, inilah Tuhan yang pelupa itu. Satu hari dia punya teman yang dia tahu baru berbuat dosa, tapi dia tidak tahu dosanya apa. Tapi dia tahu lagi berbuat dosa temannya. Berapa saat kemudian dia dengar temannya bertobat, mengaku dosa. Di kamarnya dia pasang kubing. Tapi coba-coba dengan dosanya apa, nggak ketahuan karena nggak dengar. Keluar dari kamar, dia nggak berani tanya kepada temannya yang baru berdoa itu. Setelah dia lihat temannya pergi, dia sekarang yang berdoa, Tuhan, tadi temanku kan baru ngaku dosa, dosanya apa? Gary Stephen dapat jawaban, maaf anakku, aku sudah lupa. Belum 5 menit dia bilang, baru ngaku dosa. Betul, aku sudah lupa.